بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Kita bersyukur terus supaya kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita harapkan, kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang apabila kita hitung itu di Quran itu, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah itu tentunya nggak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita berusaha terus mensyukurinya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bahagia. Hadis berikutnya ini jangan bahagia, menjadi pelajaran bagi kita nanti. Ada hadis dari Hurairah dan di sini muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Anna mra'atan sauda kanat takumul masjidah. Ada seorang perempuan hitam yang biasa menyapu masjid. Di sini perawi ragu, ada yang menyatakan syaban atau pemuda yang hitam. Jadi ada orang itu kerjaannya tukang sapu di masjid, kerjaannya menjaga masjid. Fafaqadaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW merasa kehilangan. Di mana orang ini kok nggak ada ya? Kok lama nggak kelihatan kemana? Fasa'alanha. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat. Faqalu, mereka ini menjawab begini, mata ya Rasulullah, telah meninggal ya Rasulullah. Nah, nampaknya nggak diberitahu Rasulullah itu. Kemudian qala Rasulullah bilang begini, afala kuntum adantumuni bihi. Kenapa engkau nggak beritahu aku kalau dia itu meninggal? Kemudian qala faka'annahum sagharu amra, dan dikatakan seakan-akan mereka itu meremehkan itu. Sagharu itu anggap kecil perkara itu. Tukang sapu enggak salah diberikan beritahu kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bilang begini, dulluni ala qabri, sekarang tunjukkan di mana kuburannya. Kemudian fadulluhu, kemudian mereka sahabat itu menunjukkan. Fasolla alaiha, kemudian Rasulullah SAW ini sholat untuk dia. Begitu datang kuburan, kemudian Rasulullah SAW sholat. Memang ada yang menyatakan sholat di sini, ada yang menyatakan Rasulullah mendoakan. Nah, kita sholat di atas kuburan kan nggak boleh. Jadi kemudian fasolla alaiha, atau juga Rasulullah ini memang sholat, tapi bukan di atas kuburannya, di tempat yang lain. Rasulullah sampai begitu ya. Tumakola, kemudian Rasulullah setelah sholat mendoakan tadi apa? Hadhil kubur mamlu'atun dulmatun ala aliyah. Sungguhnya kuburan ini itu gelap,
Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerangi kuburan itu dengan doaku ini. Makanya kalau kita ke kuburan itu kan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama jelas kita itu mendoakan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bahkan di situ menyatakan kita wa inna insyaallah bikumul lafiqun. Nah, mudah-mudahan dengan kehendak Allah aku juga akan menyusul kamu semuanya. Yang kedua kita apa? Kita mengambil pelajaran bahwa kita nanti mesti akan menyusul. Jadi doa di kuburan itu boleh. Ini Rasulullah kan begitu ya. Mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, kan itu doa dalam salat jenazah kan. Ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, afiatkanlah dia, muliakanlah tempat dia. Kita doakan. Jadi jangan bahagia. Dari hadis ini kan gitu. Jangan kita itu meremehkan orang. Dan menurut yang kita dapatkan dari hadis ini, orang yang senantiasa membersihkan masjid, menjaga masjid itu adalah orang yang mulia. Dan itu menunjukkan ketakwaan. Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati, bukan dalam penampilan. Jangan meremehkan orang. Bahkan di dalam kitab Minhajus Sholihin itu kan disebutkan bahwa siapa yang menyingkirkan sampah atau ya yang menghalangi ya di masjid, kita singkirkan, ada kertas kita pindah, itu nanti akan menjadi mahar bidadari di surga. Jangan malah bikin kotoran di masjid. Nah gitu kan. Jadi kan habis makan-makan seharusnya rebutan untuk ya menyingkirkan, karena itu nilainya luar biasa itu. Jadi tadi malam saya lihat di Masjidil Arqam itu habis pengajian ada anak-anak kecil yang bagi kue. Setelah selesai bawa plastik, ngambili bekas-bekas makanan, bekas-bekas kue itu. Itu mulianya. Maka tak pegang terus, karena pinter nak. Dan dibiasakan begitu tuh bagus. Jangan malah kita menghindar. Bahkan ada yang mahasiswa yang rebutan untuk ditempatkan di tempat semula. Itu bagus. Itu namanya sabiqum bil khairat. Jadi ngangkat ini itu nilainya besar. Mengembalikan juga nilainya besar. Jadi apa-apa yang terkait dengan masjid dalam rangka kemakmuran masjid, wah ini besar. Jadi ini kita perhatikan. Orang ini kan ya mungkin sagharuh ya, dianggap remeh perkara dia itu. Tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, justru itu adalah mulia. Termasuk salah satu memakmurkan masjid adalah termasuk perbuatan yang mulia. Jadi perlu kita itu juga doa di kuburan itu juga perlu. Karena tadi Rasulullah dengan doanya itu kuburan itu bisa terang. Nah kita juga datang ke kuburan itu mendoakan, kemudian kita mengambil pelajaran bahwa kita nanti akan seperti itu. Kemudian di dalam hadis selanjutnya dari Usamah dari Nabi, beliau bersabda, Kuntu ala babil jannah, aku berdiri di pintunya surga. Faida amat min dakhala al masakin, ternyata yang masuk itu banyak orang-orang miskin. Wasabul jati mahbusuna, orang-orang yang berharta itu tertahan dulu. Kenapa? Karena kalau di dalam hadis yang lain disebutkan ya, la tazula qadama abdin hatta yus'alu an arba. Jadi tidak bergeser kaki seorang hamba besok pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, wa an umri fi ma'afnahu. Umurnya untuk apa dihabiskan? Wa an jasadi fi ma'blahu, begitu juga anggota badannya yang Allah berikan potensi, bermacam-macam potensi ada pada diri kita. Itu untuk apa itu? Kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi fi ma amila bish. Ilmunya diamalkan enggak setelah punya ilmu. Dan yang keempat wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari masalah harta ini tanya 2.
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat harta itu? Halal apa enggak? Wa fima anfaqahu, terus setelah punya harta digunakan untuk apa harta itu? Nah, yang miskin ditanya apa? Oh, enggak punya harta. Ya enggak tanya yang miskin. Kemudian kata Rasulullah SAW disebutkan lagi, wa kuntu ala babin nar fa idza amatun man taqala an-nisa. Dan aku itu berdiri di pintu neraka. Ternyata yang banyak itu perempuan. Ya, mohon maaf perempuan, ya. Bukan yang perempuan yang di sini kan ya. Yang datang ini bukan, insyaallah ya. Berarti laki-laki sedikit, laki-laki juga banyak. Dalam hadis selain kan ditanya, kenapa? Nah, itu ada dijawab itu dalam hadis. Di antaranya adalah bahwa kurang bersyukur kepada laki-lakinya. Baiknya laki-laki banyak, tapi salah sedikit aja ngomelnya sudah sehari nggak selesai gitu kan. Nah, ini salah satu di antaranya ya. Dan yang perempuan ibu-ibu yang hadir di sini nggak termasuk yang banyak itu ya. Termasuk yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan bahagia beberapa hal yang perlu disampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Intinya kita itu jangan sok meremehkan orang. Apapun pekerjaannya, yang penting itu tidak melanggar aturan agama, maka tetap itu senantiasa kita hormati. Karena Allah sudah menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usahamu itu bermacam-macam. Bermacam-macam usaha. Apalagi zaman sekarang semakin maju teknologi begini. Zaman Rasulullah SAW nggak ada orang itu teknisi. Sekarang ada teknisi listrik, ada teknisi AC. Tapi ingat tersebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang urusan duniamu. Tapi kalau sudah masalah ibadah, nah itulah sudah dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.